Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan doa terbaik untuk Bapak dan Ibu semua, para purna bakti yang kami muliakan, dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga hari ini hati Bapak Ibu tetap tenang, badan tetap sehat, dan rezeki selalu cukup untuk kebutuhan rumah tangga, untuk ibadah, dan untuk kebahagiaan bersama keluarga. Saya tahu, ada satu hal yang belakangan ini sering membuat dada terasa penuh, pikiran terasa sibuk, dan tangan terasa refleks ingin membuka ponsel berkali-kali dalam sehari. Ya, soal kabar kenaikan gaji pensiunan 2026. Kabar ini berputar-putar, kadang terdengar meyakinkan, kadang terdengar seperti janji yang tinggal selangkah lagi, lalu tiba-tiba berubah menjadi cerita yang simpang siur. Ada yang bilang sudah pasti, ada yang bilang tinggal menunggu pencairan, ada yang bilang sudah ada aturan, ada juga yang bilang belum ada apa-apa, lalu Bapak Ibu berada di tengah-tengahnya, berusaha mencari pegangan yang benar. Kalau Bapak Ibu merasakan itu, Bapak Ibu tidak sendirian, karena bagi pensiunan, urusan gaji bukan sekadar angka, itu adalah rasa aman, itu adalah kepastian, itu adalah napas rumah tangga. Dari gaji itulah belanja dapur berjalan, listrik dan air dibayar, obat diambil, kontrol ke dokter bisa dijadwalkan, cucu bisa dibelikan jajanan, dan kadang ada sedikit ruang untuk sedekah, untuk membantu anak, atau untuk menabung darurat. Maka wajar sekali jika ketika mendengar kata kenaikan, hati langsung bergerak. Wajar jika harapan ikut naik, namun di saat yang sama, kita perlu menjaga satu hal yang sangat mahal nilainya di masa purna bakti, ketenangan. Sekarang mari kita luruskan pelan-pelan, kita tidak akan berlari, kita tidak akan menakut-nakuti, kita juga tidak akan membangun harapan tanpa pijakan. Kita akan pegang satu prinsip yang sederhana tapi kuat. Status resmi itu bukan apa yang ramai dibicarakan, bukan apa yang ditulis di judul-judul besar, bukan juga apa yang dikirim di pesan berantai. Status resmi itu hanya satu, yang sudah menjadi keputusan negara dan dituangkan dalam dasar aturan yang sah, lalu dijalankan oleh sistem pembayaran. Di luar itu, kita sebut sebagai wacana, rencana, pembahasan, harapan, atau isu yang boleh didengar tapi tidak boleh dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan rumah tangga. Nah, dari judul yang Bapak Ibu berikan, status resmi kenaikan gaji pensiunan 2026, ini yang sudah dan belum diputuskan, kita akan fokus pada dua hal. Pertama, apa yang bisa kita sebut sudah diputuskan dalam arti yang bisa dipegang saat ini. Kedua, apa yang belum diputuskan, sehingga jangan dipaksakan seolah-olah sudah terjadi. Karena kadang yang membuat gelisah itu bukan kenyataan, tapi cara informasi itu disampaikan. Setengah benar, setengah dugaan, lalu dibungkus seolah-olah sudah final. Bapak Ibu, mari kita mulai dari yang paling mendasar dalam sistem negara. Perubahan gaji pensiunan tidak bergerak dengan cara katanya. Ia bergerak dengan cara aturan. Kalau belum ada aturan baru, maka sistem tetap menggunakan aturan yang sedang berlaku. Ini bukan pendapat, ini cara kerja administrasi negara. Karena dana pensiun itu dana yang dibayarkan dari pos anggaran, dan pos anggaran tidak bisa digeser hanya karena ramai. Harus ada landasan, harus ada ketetapan, harus ada mekanisme yang jelas. Itulah mengapa ketika di media sosial beredar kalimat seperti pasti naik bulan ini atau sudah disetujui tinggal cair, pertanyaan paling sehat yang bisa Bapak Ibu ajukan hanya satu. Dasarnya apa? Bukan untuk berdebat, tapi untuk menjaga diri. Lalu apa yang bisa kita kategorikan sebagai sudah diputuskan? Yang pertama, pola pembayaran rutin pensiun tetap berjalan sesuai mekanisme yang selama ini Bapak Ibu kenal. Artinya, hak pensiun bulanan tetap dibayarkan melalui jalur pembayaran yang sudah ditetapkan. Isu kenaikan tidak otomatis mengubah jadwal pencairan rutin. Jadi kalau ada yang menakut-nakuti seolah-olah gaji akan tertahan karena ada perubahan, itu biasanya hanya memancing kecemasan. Sistem pembayaran bulanan punya jalur sendiri, dan jalur itu berjalan dengan pola yang jelas. Itu kabar yang menenangkan, yang rutin tetap rutin, yang menjadi hak bulanan tetap berjalan. Yang kedua, yang sudah diputuskan dalam artian pegangan perhitungan saat ini adalah bahwa besaran gaji pensiun yang dibayarkan mengikuti dasar aturan yang sudah berlaku. Beberapa pemberitaan menyebutkan bahwa belum ada regulasi baru yang menetapkan kenaikan khusus untuk tahun 2026, sehingga pembayaran masih mengacu pada aturan yang sudah ada, dan ini ditegaskan oleh pihak pengelola pembayaran pensiun dalam klarifikasi mereka. https://www.metrotvnews.com. Di titik ini, yang perlu Bapak Ibu pegang bukan nama media yang memberitakan, melainkan esensi kalimatnya. Selama belum ada dasar hukum baru,
Nominal mengikuti ketentuan yang sudah berlaku. Nah, disinilah sering muncul kebingungan. Bapak Ibu mungkin bertanya, kalau begitu kenapa ramai sekali? Kenapa banyak yang bilang sudah naik? Kenapa banyak angka disebut-sebut? Tenang, disitulah bagian belum diputuskan mulai terlihat. Ada banyak sekali angka yang beredar. Ada yang menyebut persentase, ada yang menyebut nominal tertentu, ada yang menyebut bulan tertentu. Masalahnya bukan karena orang jahat semua, tidak, kadang masalahnya karena informasi dipotong, dicampur, lalu diulang-ulang sampai terdengar seperti keputusan resmi. Padahal bisa jadi itu hanya interpretasi dari rencana, dari wacana, dari perkiraan, atau dari perhitungan pribadi. Sekarang kita masuk pada inti, apa yang belum diputuskan secara resmi. Yang belum diputuskan adalah besaran kenaikan gaji pensiunan 2026 dalam bentuk ketetapan yang bisa dijalankan. Selama belum ada ketetapan itu, maka tidak ada dasar untuk mengatakan sudah naik sekian persen. Beberapa klarifikasi yang beredar juga menekankan bahwa isu kenaikan dengan angka tertentu yang sering viral tidak bisa dianggap benar jika tidak disertai regulasi yang sah. Bahkan ada klarifikasi yang secara tegas membantah narasi kenaikan persentase tertentu yang beredar di media sosial. Fajar. Jadi yang belum diputuskan itu bukan soal apakah pensiunan layak diperhatikan, itu semua orang paham. Yang belum diputuskan adalah angka dan waktu yang mengikat, yang menjadi perintah resmi bagi sistem pembayaran. Yang juga belum diputuskan adalah apakah akan ada rapel terkait kenaikan 2026, karena rapel itu bukan sesuatu yang muncul dari angin. Rapel hanya lahir dari satu kondisi. Ada perubahan ketentuan yang berlaku surut dan ada selisih yang harus dibayar. Kalau tidak ada ketentuan baru, maka tidak ada selisih baru yang bisa dihitung. Maka kalau ada pesan berantai yang mengatakan rapel pasti cair tanggal sekian, Bapak Ibu boleh tersenyum saja, lalu kembali ke pegangan tadi. Ada aturannya belum? Bila belum, berarti rapel itu belum punya pijakan. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu hal penting yang sering membuat orang tersandung. Kalimat status resmi sering dibajak oleh gaya bicara di media sosial. Ada yang menulis resmi padahal maksudnya ramai. Ada yang menulis terkonfirmasi padahal maksudnya sudah banyak yang membahas. Ada yang menulis sudah ditetapkan padahal maksudnya sudah ada wacana di forum. Ini yang membuat banyak pensiunan lelah. Karena Bapak Ibu jujur saja tidak butuh sensasi, Bapak Ibu butuh kepastian. Maka mari kita sepakati satu definisi sederhana agar tidak terombang-ambing. Sudah diputuskan artinya ada ketetapan yang bisa ditunjukkan, ada aturan yang bisa ditelusuri, dan ada mekanisme yang sudah diarahkan untuk menjalankan ketetapan itu. Sedangkan belum diputuskan artinya masih sebatas pembahasan, masih sebatas rencana, masih sebatas harapan, atau masih sebatas interpretasi dari berbagai pihak. Dengan definisi ini, Bapak Ibu akan lebih mudah memilah mana yang perlu disimpan sebagai informasi dan mana yang perlu dijadikan pegangan rumah tangga. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat hati campur aduk, angka-angka. Ada yang menyebut angka gaji tertentu, ada yang menyebut bisa sampai sekian juta. Bapak Ibu, angka yang besar itu sering muncul bukan karena tiba-tiba ada kenaikan baru, melainkan karena orang mencampur beberapa komponen dalam satu kalimat, lalu disampaikan seolah-olah itu gaji pokok baru yang seragam untuk semua orang. Padahal sistem pensiun itu berbasis data individu. Ada golongan, ada masa kerja, ada status penerima manfaat, ada komponen yang melekat sesuai ketentuan. Jadi dua orang sama-sama pensiunan bisa menerima angka yang berbeda. Ini bukan diskriminasi, ini perhitungan. Masalahnya, ketika seseorang melihat tetangganya menerima angka lebih besar, lalu ia mendengar kabar semua akan naik, maka ia menganggap nanti akan sama. Disitulah kecewa sering lahir, bukan karena sistem salah, tapi karena ekspektasi dibangun dari perbandingan yang tidak setara. Karena itu, kalau Bapak Ibu mendengar angka fantastis, jangan langsung bertanya, kenapa saya tidak segitu? Tanyakan dulu. Angka itu dari komponen apa saja? Apakah itu gaji pokok atau total penerimaan? Apakah itu kasus khusus atau umum? Pertanyaan seperti ini bukan untuk mematahkan harapan, tapi untuk menjaga hati agar tidak mudah jatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke bagian praktis. Bagaimana menyikapi situasi ini dengan cerdas dan tetap tenang? Pertama, pisahkan antara harapan dan rencana belanja. Harapan boleh, bahkan harus. Harapan itu membuat kita berdoa, membuat kita optimis, membuat hari terasa lebih ringan. Tapi rencana belanja jangan dibangun di atas sesuatu yang belum resmi. Jangan menunda kebutuhan yang penting,
hanya karena menunggu kabar kenaikan. Jangan mengambil komitmen baru hanya karena percaya uang tambahan akan masuk. Kalau nanti benar ada kenaikan, itu akan menjadi tambahan yang menyejukkan. Tapi sampai keputusan itu ada, hidup harus tetap berjalan dengan pegangan yang pasti. Kedua, biasakan tabayun dengan cara yang sederhana. Bapak Ibu tidak harus membaca dokumen panjang. Bapak Ibu cukup memegang 3 tanda. Ada atau tidaknya pengumuman resmi, ada atau tidaknya dasar aturan yang bisa ditelusuri, dan ada atau tidaknya penjelasan konsisten dari kanal resmi. Ketika kanal resmi menyampaikan bahwa belum ada kebijakan atau regulasi baru yang mengatur kenaikan 2026, maka itulah status yang bisa dipegang sampai ada perubahan resmi. http://www.metrotvnews.com. Ketiga, waspada terhadap penipuan. Ini penting sekali. Setiap kali isu kenaikan ramai, selalu ada yang mencoba memanfaatkannya. Modusnya biasanya halus, mengaku membantu pengecekan, mengaku mempercepat proses, meminta data pribadi, meminta nomor rekening, meminta kode OTP, meminta biaya administrasi atau mengirim tautan. Bapak Ibu, satu kalimat yang perlu diingat seumur hidup, OTP itu kunci. Siapapun yang meminta OTP berarti meminta kunci rumah keuangan Bapak Ibu. Lembaga resmi tidak meminta OTP lewat telepon atau pesan pribadi. Dan proses resmi tidak dipercepat dengan orang dalam. Kalau ada yang menawarkan begitu, bukan Bapak Ibu yang sedang ditolong, Bapak Ibu yang sedang dibidik. Keempat, rapikan data. Ini sering dianggap sepele padahal sangat menentukan kelancaran hak. Pastikan rekening aktif, pastikan data sesuai, pastikan jika ada perubahan administrasi ditempuh lewat jalur yang benar. Karena kalau suatu saat ada kebijakan baru yang benar-benar berlaku, sistem akan bekerja berdasarkan data. Sistem tidak membaca niat, sistem membaca catatan. Jadi menyiapkan data itu bukan sikap pesimis, itu sikap siap. Sekarang saya tahu ada sebagian Bapak Ibu yang mungkin bertanya, kalau begitu apa gunanya kita mengikuti berita? Bukankah ujungnya selalu belum ada keputusan? Tenang Bapak Ibu. Mengikuti berita itu penting agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi, tapi cara mengikutinya yang perlu diubah. Jangan mengikuti berita untuk mencari sensasi, ikuti untuk mencari sinyal resmi. Carilah pola. Kapan pemerintah biasanya menetapkan kebijakan, bagaimana biasanya pengumuman dilakukan, bagaimana biasanya implementasi berjalan. Dengan memahami pola, Bapak Ibu akan lebih tenang menunggu. Bayangkan begini, kalau suatu saat nanti ada keputusan resmi, biasanya informasi itu tidak akan datang hanya dari satu video. Informasi itu akan muncul serentak dari kanal-kanal yang kredibel, akan ada penjelasan yang konsisten, akan ada dasar aturan yang bisa dirujuk. Sistem juga akan menyesuaikan, dan ketika sistem menyesuaikan, yang Bapak Ibu rasakan bukan sekadar katanya, tetapi perubahan yang terlihat di bukti pembayaran. Pada saat itulah Bapak Ibu bisa tersenyum dan berkata, Alhamdulillah, ini sudah nyata. Sebelum itu, yang paling aman adalah menjaga ketenangan dan menjaga keamanan data. Bapak Ibu, mari kita ulang secara ringkas tapi jelas supaya tidak ada salah paham yang tersisa. Yang sudah bisa dipegang saat ini adalah pembayaran pensiun bulanan berjalan sesuai mekanisme rutin dan besaran yang dibayarkan mengikuti ketentuan yang sedang berlaku sampai ada aturan baru. https://www.metrotvnews.com. Yang belum diputuskan secara resmi adalah persentase kenaikan gaji pensiunan 2026, waktu berlakunya jika nanti ada kenaikan, dan ada atau tidaknya rapel yang hanya mungkin terjadi jika ada regulasi baru yang berlaku surut. https://www.metrotvnews.com. Dan yang harus selalu Bapak Ibu ingat adalah jangan menjadikan pesan berantai sebagai dasar keputusan rumah tangga dan jangan pernah memberikan data sensitif kepada siapapun yang mengatasnamakan proses kenaikan. Sekarang izinkan saya menyentuh sisi hati sedikit. Masa pensiun itu masa yang Allah berikan untuk menenangkan jiwa setelah puluhan tahun mengabdi, dan tenang itu mahal. Jangan biarkan kabar yang berubah-ubah merampas ketenangan itu. Boleh berharap tapi jangan menggantungkan bahagia pada sesuatu yang belum pasti. Boleh menunggu tapi jangan menunggu dengan cemas. Menunggu dengan cemas itu melelahkan, Bapak Ibu. Menunggu dengan paham itu berbeda. Menunggu dengan paham membuat kita merasa memegang kendali. Kita tahu apa yang sedang terjadi, kita tahu apa yang belum terjadi, kita tahu apa yang harus diwaspadai, dan kita tahu apa yang bisa kita siapkan. Kalau Bapak Ibu ingin tetap update tanpa terseret arus, saya sarankan satu kebiasaan kecil. Setiap kali ada kabar yang membuat jantung berdebar, berhenti sebentar. Tarik napas. Lalu tanyakan 3 pertanyaan sederhana. Ini kabar dari mana? Ada dasar resminya tidak?
Ada permintaan data pribadi tidak? Jika sumbernya tidak jelas, dasar resminya tidak ada, dan ada permintaan data, maka itu bukan kabar, itu perangkap. Tapi jika sumbernya jelas, dasar aturannya bisa ditelusuri, dan tidak ada unsur meminta data, barulah itu layak didengar sebagai informasi yang menenangkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada akhirnya kita semua ingin hal yang sama, kesejahteraan yang lebih baik, kesehatan yang lebih terjaga, dan hidup yang lebih damai di masa purna bakti. Kita doakan, semoga negara diberi kemudahan, semoga ekonomi stabil, semoga kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan purna bakti benar-benar hadir dengan cara yang baik, jelas, dan menenangkan. Dan sambil menunggu, mari kita jaga yang paling penting, iman, kesehatan, hubungan keluarga, dan keamanan data. Kalau Bapak Ibu merasa tulisan ini menenangkan, bagikan kepada teman pensiunan lainnya yang sedang bingung, bukan untuk mematahkan harapan mereka, tetapi untuk menguatkan cara berpikir mereka, agar tidak jadi korban kabar simpang siur. Karena yang sering membuat gaduh itu bukan kenyataan, tapi cerita yang beredar tanpa pegangan. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.